Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Sabtu 1 November 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ya ke depannya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Market sedang menghadapi mood swing besar hari ini. Setelah meeting Trump dan Xi, kini kita melihat perpecahan lagi nih di internalnya The Fed. Terutama setelah munculnya komentar dovish dari salah satu petinggi, Christopher Waller. Ini adalah update penting yang mengubah narasi pasar dari The Fed hawkish menjadi The Fed bingung ya. Kemarin kita tahu market itu shock ya oleh komentar hawkishnya Jerome Powell yang membantah kepastian pemotongan suku bunga di Desember. Namun kini narasi itu dibantah lagi nih sama Gubernur The Fed Christopher Waller, salah satu anggota yang suaranya paling berpengaruh. Waller secara terbuka mendukung pemotongan suku bunga di Desember. Ini beralasan bahwa pasar tenaga kerja melemah, dan inflasi itu sudah mencapai ke target 2%. Bagi Waller, data menunjukkan kita harus melanjutkan pelonggaran kebijakan, bukan bersikap hati-hati. Pernyataan Waller ini kontras ya sama 4 pejabat The Fed lainnya seperti Smith, Hammack, Logan, sama Bostic, yang justru menyuarakan kehati-hatian dan kekhawatiran bahwa pemotongan suku bunga membuat mereka terlalu dekat dengan suku bunga netral. Jadi apa nih artinya? The Fed kini terbagi dua, Powell itu hawkish kemarin dan Waller itu dovish. Ini menciptakan ketidakpastian tinggi, tetapi pada saat yang sama memberikan harapan baru bagi bulls bahwa rate cut di Desember masih sangat mungkin terjadi, memperkuat sentimen risk on setelah pertemuannya China sama US. Terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. Tingkat bullish dari pertemuan Xi dan Trump semalam kini mulai diredam nih oleh analisa yang skeptis dari para pejabat US sendiri yang membenarkan kekhawatiran kita bahwa kesepakatan ini hanya bersifat penundaan. Beson menyebut kesepakatan ini mencapai keseimbangan selama 12 bulan. Ini menegaskan bahwa sifat kesepakatan ini berjangka pendek dan perlu dinegosiasikan ulang tahun depan. Beson juga mengatakan China telah membuat kesalahan besar dengan mengancam rare earths karena hal ini kini telah membangunkan US untuk mencari solusi pasokan independen dalam 1-2 tahun ke depan. Ancaman China kini memiliki batas waktu. Lalu untuk tarif fentanyl apakah akan dihapus total? Trump mengisyaratkan bahwa seluruh tarif terkait fentanyl sisa 10% ya, akan dihilangkan jika China menunjukkan kemajuan nyata dalam membasmi ekspor obat tersebut. Ini memberikan carrot atau insentif untuk resolusi total di masa depan. Lalu untuk kesepakatan TikTok, Beson juga mengonfirmasi bahwa kesepakatan TikTok sudah disetujui di mana investor US akan mengambil alih kendali di US, menyelesaikan salah satu isu panas. Jadi untuk kesimpulannya, market hari ini berada di persimpangan lagi nih, tapi lebih mengkhawatirkan karena kita udah ada di Q4 dan biasanya itu secara historical risk on asset itu mengalami Q4 rally. Tapi kayak sekarang kondisi makroekonomi, kondisi geopolitik itu kurang mendukung ya untuk Q4 rally. Tapi kita akan lihat aja nanti dari price action-nya. Tapi secara sentimen, ada sentimen bullish kuat dari meetingnya Trump dan Xi yang menghilangkan resiko eskalasi dari geopolitik, dan juga ada sentimen pemberhentian QT yang membuat akan ada banjir likuiditas. Terus juga ada harapan bullish dari Waller yang ingin rate cut di Desember melawan narasi hawkish dari Powell. Tapi yang perlu diwaspadai adalah kesepakatannya US sama China itu hanya 1 tahun ya, atau bisa dibilang hanya penundaan. Dan The Fed secara internal pun juga terpecah. Jadi mungkin untuk trading plan-nya kita bisa cari posisi di risk on asset secara selektif. Kita perlu fokus ke likuiditas. Dengan Waller yang menguatkan kemungkinan rate cut dan QT itu mau berhenti, aset sensitif likuiditas seperti Bitcoin dan juga saham teknologi akan mendapatkan dorongan. Kita juga bisa memanfaatkan sektor yang diuntungkan dari terus komoditas pertanian, rare earths, terus juga kita harus selalu pakai stop loss ya, karena ketidakpastian di market itu lagi gede banget, jangan terlalu agresif. Intinya, Waller memberikan harapan dovish yang dicabut sama Powell, itu bisa jadi kombinasi sinyal yang bullish dari kesepakatan Xi dan Trump juga, dan kita masih punya potensi rally yang kuat di Q4 2025. Tapi warningnya, kita perlu ingat, China masih menggunakan rare earth sebagai alat negosiasi, dan kesepakatan ini hanya berlaku 1 tahun ya. Yang pasti kalau misalnya di Q4 itu beneran ada rally, itu bahan bakarnya ada 2. Yang pertama itu likuiditas, dari QT-nya itu berhenti, dan juga sentimen dari Trump dan Xi. Jadi manfaatin sebaik-baiknya ya, kalau misalnya beneran ada Q4 rally, manfaatkan sebaik-baiknya untuk exit.
Jangan terlalu agresif, jangan terlalu mengharapkan ada extended cycles karena kita tahu ketidakpastiannya itu masih tinggi banget. Kalau misalnya mau exit berkala, boleh banget. Itu sebagai salah satu bentuk untuk risk management juga ya. Oke, terus kita langsung lanjut ke Farsight. Nah, untuk Farsight Bitcoin ETF flow kemarin tanggal 30 Oktober, ini ternyata ETF flow-nya Bitcoin itu outflow gede banget, 488,4 juta dolar. Ini untuk BlackRock sendiri, BlackRock melakukan outflow sebesar 290,9 juta dolar. Ini gede banget ya. Ini beneran gede banget. Terus di tanggal 31 Oktober sebagai penutupan bulan Oktober, ini ternyata datanya belum keluar semua ya. Ini masih banyak yang strip. Tapi untuk sementara waktu, ini outflow juga, outflow sebesar 29,9 juta dolar. Ini kalau misalnya kita refresh coba, oke, ternyata masih sama ya, nggak ada perubahan, jadi kita lihat aja nanti ketika datanya itu udah keluar. Tapi dari 2 hari kemarin, ini lumayan mengkhawatirkan ya, untuk outflow-nya di tanggal 29 dan 30, ini outflow-nya sama-sama gede, 470, 488, jadi untuk Bitcoin ETF flow di minggu lalu, itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa outflow lumayan besar nih, lumayan besar ya. Jadi kita lihat aja untuk minggu depan seperti apa. Hopefully dari price actionnya itu gak terlalu bearish ya. Nanti kita lihat dan nanti kita akan bahas juga untuk price actionnya. Terus kita langsung lanjut dulu ke Ethereum. Nah untuk Ethereum pun sama ya. Ternyata di tanggal 30 Oktober ini ETF flow-nya itu outflow sebesar 184,2 juta dolar. Dengan BlackRock itu ternyata melakukan outflow sebesar 118 juta dolar ya. Ini jelek banget ya. Jelek banget kayak ETF flow-nya Bitcoin sama Ethereum itu outflow dua-duanya dan outflow-nya itu gede ya, di atas 3 digit. Jadi kita perlu aware nih, kita tetap perlu aware dan perlu sangat hati-hati ya, karena ETF flow-nya juga lagi outflow, jadi menambah sentimen buruk ke market crypto. Kalau di tanggal 31 Oktober sama, ini datanya juga belum keluar semua, dan untuk data sekarang ini outflow sebesar 33,8 juta dolar masih excluding beberapa ETF lainnya nih, termasuk BlackRock juga belum ada ya, kayak gitu. Jadi nanti kita lihat aja ketika datanya itu sudah keluar. Terus sekarang kita langsung bahas aja kali ya ke chart. Kita mulai dulu dari Nasdaq. Oke, untuk Nasdaq kita dapat tutupan candle monthly itu bullish ya. Lumayan bullish dengan tutupan candlenya itu mencapai 4,94% ya kenaikannya. 4,94%. Perlu kita lihat juga dari bulan April 2025 sampai sekarang Nasdaq itu tutupan candlenya bullish terus ya. Walaupun kemarin nih di bulan Oktober ada sentimen buruk banget soal trade war, tapi tutupan candlenya tetap bullish gitu. Ini kenyataannya ya. Perusahaan US itu lagi bullish banget, termasuk S&P 500 juga sama. Jadi selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan terakhir S&P 500 dan Nasdaq itu tutupan candle monthly-nya itu bullish gitu. Kita perlu aware ya bahwa memang money flow itu belum masuk ke Bitcoin ya. Kayak gitu. Nanti kita bahas juga untuk Bitcoin. Terus kita lanjut dulu untuk weekly-nya. Oke, untuk weekly-nya pun sama, tutupan candle-nya itu bullish juga. Ini kan udah hari Jumat, jadi bisa dibilang ini adalah tutupan candle weekly-nya juga. Dan hari Senin nanti baru akan ada pembukaan candle weekly dan monthly, jadi sekaligus nih. Jadi saran gue jangan terlalu agresif ya untuk hari Senin depan, karena di Senin depan itu pembukaan candle weekly dan candle monthly. Jadi bisa dipastikan bakalan sangat volatile karena masih mencari highest point dan lowest point untuk candle tersebut gitu. Dan ini kan ada 2 candle besar nih, weekly sama monthly. Jadi jangan terlalu agresif. Terus kita lanjut ke daily-nya. Oke, secara daily di sini dia mengonfirmasi ya kalau misalnya dia itu mau pullback dulu nih. Karena kemarin tutupan candle-nya ternyata jadinya bearish nih. Kita lanjut aja langsung ke 4 hour. Oke, secara 4 hour ini lumayan agresif ya, kayak penurunannya langsung 1% gitu di Nasdaq. Mungkin untuk Nasdaq dia beneran mau sampai nih ke area krusial ini. Baru habis itu ada pemantulan, kita nggak tahu. Hopefully bakalan kayak gini ya. Tapi kalau misalnya dia bablas, itu bakalan jadi tekanan jual lagi untuk Bitcoin gitu. Jadi be careful, beneran deh, jangan terlalu agresif dulu karena uncertainty itu masih besar banget di market. Mungkin kalau misalnya Nasdaq itu bisa langsung breakout dari sini, itu bakalan bagus banget ya. Bakalan bagus banget dan mengurangi ketidakpastian kalau misalnya Bitcoin itu bisa lanjut turun gitu. Kayak gitu untuk sementara waktu mungkin sekarang dia memang lagi cari higher low-nya untuk menciptakan higher high lagi. Kayak di sini gitu. Mungkin dia ciptain higher low untuk menciptakan higher high lagi. Kayak gitu ya untuk Nasdaq. Terus kita langsung lanjut ke total 3 IS. Kita pengen lihat nih gambaran besar untuk altcoins kayak gimana nih. Oke, untuk altcoins di sini kelihatan ya.
dia itu ternyata di sini nggak mampu ciptain higher high nih. Karena di sini kita kemarin ekspektasinya dia udah ciptain higher high di sini. Dia udah ciptain higher high, tapi ternyata dia pullback terus, abis itu dia MSS2 bearish di internal structure-nya. Jadi dia belum mampu untuk menjaga momentum bullishnya gitu. Untuk sekarang supply 1 hour-nya itu ada di sini, tapi kita juga bisa tandain untuk area di atasnya ya. Karena ini cuma internal dan sebenarnya level yang perlu kita lihat dia breakout itu di sini. Jadi kalau misalnya kita mau lihat altcoins itu bullish, kita benar-benar perlu lihat dia bisa take out high point ini gitu. Mungkin pelan-pelan di weekend. Oh iya, untuk hari ini sama besok itu weekend ya guys, jadi kemungkinan besar nggak akan terlalu volatile. Jadi be careful, jangan terlalu agresif, gunakan risk management yang proper. Jadi kalau misalnya dia ada sweep dulu ke bawah, ke atas, itu sangat wajar ya, itu pergerakan weekend seperti itu. Tapi kalau misalnya dia memang low volume banget, mungkin aja weekend ke depan dia akan benar-benar konsolidasi aja nih. Sama kayak Bitcoin, sama kayak Ethereum, dan lainnya gitu. Mungkin cuma akan back and forth doang, kita nggak tahu. Semoga dia ada nunjukin penguatan ya. Karena kalau misalnya di sini nggak ada penguatan, ini sangat mengkhawatirkan nih. Karena kita lihat di sini, kita tahu ya bahwa ini tuh level krusial guys. Ini level krusial, ini demand daily eksternal yang udah kita tandain di sini. Ini adalah low point terakhir sebelum dia menciptakan higher high. Dan ini kita udah bermain di sini tuh udah lumayan lama gitu. Dari sini ke sini itu udah 21 hari gitu, hampir sebulan kita di area krusial ini. Jadi menurut gue ini lumayan mengkhawatirkan. Kita perlu ngelihat dia itu beneran bouncing dari sini, karena kalau misalnya dia nggak bouncing, dia closing aja nih, closing di bawah sini, terus dia mau konfirmasi, dia mau melakukan penurunan, itu beneran untuk altcoins itu kayaknya udah beneran nggak ada harapan gitu. Udah beneran no hope kalau misalnya dia closing di bawah sini, terus habis itu dia melanjutkan penurunan. Kayak gitu ya. Kalau dari gambaran lower time frame-nya kita bisa lihat di sini. Di sini ada trend line, terus juga dia secara structure dia masih bearish. Ini adalah supply-nya untuk internalnya, dan untuk support terakhirnya ada di sini. Jadi bisa dibilang dia masih konsolidasi aja juga di 4 hour-nya. Kalau secara 1 hour dia bearish gitu. Jadi untuk PR utamanya dia harus breakout nih. Dia harus breakout dari supply 1 hour ini. Kalau misalnya dia breakout, itu mengonfirmasi bahwa momentum bullish di sini itu lumayan oke gitu. Ya hopefully dia bisa sampai minimal ke SNR ini deh. Ke SNR ini dulu, baru habis itu mungkin dia bisa breakout dari supply daily ini, kita nggak tahu ya. Karena balik lagi, November itu harusnya bulan yang sangat bagus untuk Bitcoin, altcoins gitu. Karena secara historical itu return-nya paling gede. Tapi dengan kondisi saat ini, gua ragu ya, US government shutdown, terus habis itu The Fed bingung, terus habis itu US sama China itu dia cuman ditahan doang 1 tahun ya kan. Jadi kayak ketidakpastian di pasar itu lagi gede gitu. Jadi bukan saat yang tepat untuk agresif gitu. Oke, kita lanjut aja langsung ke Bitcoin dominance. Oke, untuk Bitcoin dominance kurang lebih sama juga sama kemarin, dia masih di sini-sini aja. Kemarin dia udah berhasil MSS to bullish, terus habis itu dia ada breakdown sedikit, tapi breakdownnya nggak signifikan. Jadi untuk altcoins masih tertekan. Di sini dia ada pemantulan ya, dia valid, ada pemantulan. Jadi dengan melihat kondisi seperti ini, mungkin dia bisa retest ke SNR weekly ini dalam waktu dekat gitu. Kalau misalnya dari sini nggak ada rejection, nggak ada reaction apa-apa, kita perlu hati-hati banget ya. Karena bisa dibilang ini benar-benar harapan terakhir untuk kita bisa ngelihat altcoins itu bisa terbang gitu. Karena kalau misalnya di sini nggak ada rejection, ya udah, altcoins itu bakalan tertekan parah ya. Dan pastinya Bitcoin itu akan kembali mendominasi market crypto gitu. Kayak gitu ya. Terus coba kita lihat lagi ke 1 hour. Untuk sementara waktu 1 hour-nya itu bullish ya. Masih bullish banget. Ini dia karena dia MSS, dia belum ada pullback sama sekali. Jadi demand 1 hour-nya itu ada di sini. Kita baru bisa pindahin demand 1 hour-nya ke sini ketika dia breakout closing secara body candle di atas resistance ini, baru kita bisa pindahin untuk demand 1 hour-nya gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak mampu closing di atas resistance ini, terus malah ada rejection, ya berarti kita masih konsolidasi. Kita masih konsolidasi dan pergerakannya bakalan sama kayak gini gitu. Boring banget ya. Dia cuma naik turun. Oke, kayak gitu ya, karena kita tahu juga di sini banyak MSS ya. MSS dari internal structure-nya. Ya udah, berarti dia cuman konsolidasi aja kayak gitu. Belum ada pergerakan yang jelas untuk Bitcoin dominance, jadi kita tunggu aja untuk pergerakan berikutnya. Kita langsung lanjut ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin gue pengen kasih lihat dulu untuk monthly candle kali ini nih. Ini kita hapus dulu. Nah,
kita baru saja mendapatkan closing candle monthly yang jelek banget ya. Ini kemarin sempat jelek di Agustus, dia menciptakan kayak shooting star candlestick pattern nih. Dia body candlenya itu bearish dengan wick yang lumayan panjang di atas. Tapi abis itu kan dibalas nih candle bullish lagi. Jadi kayak menginvalidasi ini, tapi abis itu dibalas candle bearish lagi nih. Bearish spinning top gitu. Ya, bisa dibilang ini adalah pergerakan yang sama seperti ini guys. Ya, tahun lalu gue inget banget kejadiannya seperti ini ya. Kayak barcode ya, jadi kayak bullish, bearish, bullish, bearish, bullish, bearish. Terus habis itu baru dia nentuin, oke, kayaknya ini adalah waktu yang pas untuk ngepump. Dia akhirnya ngepump. Dan ngepumpnya ini gara-gara sentimen ini ya. Sentimen Donald Trump itu kemungkinan besar akan menang dalam pemilu, dan akhirnya Bitcoin itu ngepump kencang banget. Nah, untuk sekarang, ada nggak nih katalis yang bisa membuat Bitcoin itu ngepump sesignifikan ini? Kalau misalnya nggak ada, ya berarti kita jangan terlalu agresif. Kemungkinan dia ngepump ada nggak? Tetap ada ya. Kemungkinan dia ngepump itu tetap ada. Kan kita tahu katalisnya. Quantitative tightening itu mau di stop gitu. Kemungkinan likuiditas itu bakalan masuk ke pasar dan ya itu kesempatan untuk exit gitu. Tapi apakah katalisnya itu sebesar itu untuk menaikkan harga Bitcoin sampai ke atas banget gitu? Nah, I don't think so ya. Mungkin kalau misalnya dikasih 123.000 lagi, mentok-mentok 130.000, mungkin itu adalah waktu yang baik untuk exit properly ya. Kayak gitu. Karena kejadiannya seperti ini nih. Terus juga boring pace-nya sama banget. Kita tahu kita udah di sini tuh udah 4 bulan ya. 4 bulan beneran di sini-sini aja gitu. Ini kita beneran dikerjain sih. 4 bulan gak kemana-mana. Kalau kita bandingin sama Nasdaq gitu, S&P 500, dia dari bulan April, dia itu udah naik terus gitu. Sedangkan Bitcoin, dia 4 bulan naik, dia stop di sini. Kayak gitu. Terus kita bahas ke weekly. Oke, secara weekly kita tahu ya, dia belum ada closing candle, tapi pergerakan ini yang diakibatkan oleh statementnya Trump soal perang tarif, ini masih berada di bawah gitu. Padahal Trump sama Xi itu udah mencapai kesepakatan, tapi belum ada recovery sama sekali nih. Jadi tekanan jual untuk Bitcoin itu masih tinggi banget. Secara daily pun sama, di sini dia mencoba untuk bullish, tapi habis itu kepentok dari lower high-nya ini. Ini adalah lower high terakhir, dan ternyata berhasil memberikan tekanan jual ke Bitcoin gitu. Kita akan langsung bahas ke lower time frame-nya aja ya. Di sini ada tanda-tanda pelemahan ya, setelah dia mencapai ke supply 1 hour ini gitu. Jadi mungkin untuk skenario yang ke play out yang ini ya, yang bawah, karena dia belum berhasil untuk breakout dari supply 1 hour ini, plus di sini kan ada SNR yang lumayan krusial nih. Kalau misalnya kita tarik dari sini, nah ini SNR-nya lumayan krusial nih. Jadi dia beneran kepentok dari situ gitu. Dan karena kita masuk ke weekend, gue ekspektasinya sebenarnya mungkin aja dia cuman konsolidasi aja nih. Baru menentukan pergerakan berikutnya mau seperti apa gitu. Karena kita di weekend, low volume juga, jadi kayak bingung gitu. Marketnya mau nentuin tapi volumenya nggak ada. Per sekarang secara 1 hour itu bearish, secara internal pun dia masih bearish. Dan untuk 4 hour-nya dia juga bearish ya. Karena dia berhasil mengalami rejection dari sini. Dia nggak mampu untuk closing di atas. Cuman nge-wick doang kayak liquidity sweep, terus habis itu turun, retest, dan turun drastis kayak gitu. Kayak gitu ya untuk Bitcoin. Nggak ada setup apa-apa untuk Bitcoin, justru kita perlu aware ada kemungkinan kita akan konsolidasi lagi di sini. Kayak gitu untuk Bitcoin, kita langsung lihat aja ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum ini bisa dilihat ya, dia lebih lemah dibandingkan Bitcoin, bahkan dia belum sampai ke supply 1 hour ini, dan dia udah mengalami pelemahan dari pullback di sini gitu. Terus kita lihat dulu dari monthly candle-nya, sama kayak Bitcoin, ya sama ya. Padahal di sini udah bagus, dia udah berusaha untuk tetap bullish gitu. Tapi pergerakan di sini, ini malah dia koreksi ya. Tapi koreksinya sebenarnya still good ya, karena dia masih bergerak di dalam monthly candle ini nih. Kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat secara weekly pun sama ya, dia kayak turunnya itu, ini kelihatan jelas dia korektif gitu turunnya. Tapi sekorektif-korektifnya penurunan, ya ini tetap penurunan gitu. Kalau kita lihat secara daily candle, kita buka dulu gambarnya. Nah, secara daily time frame, dia kelihatan jelas ya, dia turunnya korektif. Dan sekarang pun kita masih berada di area yang krusial banget nih. Ini kalau misalnya kita lihat dari swing ini adalah OTE areanya gitu. OTE area adalah optimal trade entry dari suatu swing. Nah, sekarang pergerakannya masih ketahan di sini nih. Jadi sebenarnya chance untuk dia mantul itu lebih besar gitu dibandingkan dia breakdown ke sini gitu. Jadi ya mungkin untuk bulan ini bias yang akan gue pilih adalah bullish. Harapannya apa? Harapannya dia bisa breakout dari sini dengan pergerakan yang lumayan kencang, impulsif, itu it's okay. Mungkin dia bisa breakout dari supply daily ini, kita nggak tahu. Tapi secara historical,
bulan November itu bulan yang sangat bullish untuk cryptocurrency gitu. Dan kalau misalnya dia bearish, baru itu adalah penentuan apakah cycle kali ini tuh berhentinya di Oktober gitu. Kemungkinan seperti itu sih, jadi prepare for the worst saja. Untuk pergerakan yang sekarang sama kayak Bitcoin, jadi kemungkinan dia bakalan konsolidasi juga di sini. Dan secara 4 hour dia obviously masih bearish ya. Dia obviously masih bearish di sini. Dia juga ketahan di internal swing high ini nih. Dia beneran masih ketahan di situ, cuman karena pusing gua nggak akan gambar ya, karena di sini dia sejalan juga sama SNR yang ada di sini nih. Dan ya udah, kita pakai aja SNR itu sebagai acuannya gitu. Kayak gitu. Terus untuk 1 hour-nya sama ya, ini adalah pullback terakhir nih. Ini adalah pullback terakhir. Untuk 1 hour-nya dia ternyata ke-reject juga di sini, ke-reject, dan habis itu dia breakdown, dan ternyata dia ke-reject lagi dari struktur di sini nih. Ini struktur yang internal banget ya. Beneran ini internal banget. Kalau misalnya kita mau lihat Ethereum itu bullish, kita harus breakout dari sini. Karena pergerakan dari New York Session kemarin, itu dia sebenarnya udah retest nih ke supply ini. Tapi reaction-nya itu nggak terlalu signifikan ya. Jadi kayak sellers di sini itu nggak terlalu agresif gitu, nggak seagresif di sini. Jadi mungkin ada harapan dia bisa breakout dari sini, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya udah mulai ada sellers yang agresif, itu bisa aja Ethereum menciptakan lower low gitu. Jadi kayak gitu ya untuk Ethereum di hari ini, mungkin dia bisa creating lower low, atau dia bisa breakout dari sini. Tapi menurut gua, skenario yang mungkin terjadi adalah konsolidasi, karena kita lagi ada di weekend kayak gitu. Gitu ya untuk Ethereum. Terus kita lanjut aja ke BNB. Gue pengen lihat pergerakan BNB sebagai salah satu koin yang sangat kuat nih di cycle ini. Apakah BNB masih sekuat itu? Kita nggak tahu. Kita lihat aja dari pergerakannya sekarang. Oke, terakhir kita bahas BNB itu udah bearish ya di 4 hour-nya. Ini 1 hour-nya gue hapus dulu. Oke, secara daily dia itu kita kelihatan ya, di sini adalah swing low terakhir untuk daily-nya, dia creating higher high, terus habis itu dia pullback retracementnya sampai ke area OTI ini. Ini kelihatan ya, di area OTI-nya itu udah mulai ada buyers yang masuk nih, kayak gitu. Karena pergerakannya itu ketahan di sini, dan mungkin risk to reward-nya buat para buyers itu lumayan bagus. Karena kalau misalnya dia closing secara daily di bawah sini, itu berarti tren bullish-nya itu udah mulai berakhir ya. Jadi mungkin aja untuk sebagian buyers itu risk to reward-nya itu lumayan bagus kayak gitu. Terus habis itu kita langsung lihat aja ke time frame 4 hour-nya ya. Oke, secara 4 hour di sini kelihatan ya, ini masih sama untuk trennya itu bearish karena di sini dia sempat pullback, terus habis itu creating higher high. Dia ngedump separah ini gara-gara trade war-nya Donald Trump, terus habis itu dia kenceng banget ya, mantulnya kenceng, nggak sama kayak altcoins lainnya. Terus habis itu dia mengalami rejection dari supply 4 hour ini. Per sekarang 4 hour-nya still bearish, dia masih belum break of structure juga. Jadi mungkin aja dia masih konsolidasi di sini untuk creating momentum untuk bisa nembus supply 4 hour ini. Karena kalau misalnya kita lihat dari gambaran besar, nah di sini gue udah gambarin nih gambaran besarnya. Ini kan dari bear market sebelumnya nih, 2021 dia turun agresif nih dari 669 sampai 182. Nah, 1618-nya itu di 1493 gitu. 1493 tuh beneran deket banget gitu. Jadi kayak dia butuh naik 36%-an gitu, baru habis itu dia nyampe ke 1618-nya. Jadi ya mungkin aja kalau misalnya benar-benar ada one more push ke atas, mungkin bisa sampai ke 1490-an, baru habis itu dia nyampe ke top untuk cycle ini gitu. Mungkin aja kayak gitu. Dan untuk secara 1 hour, sayangnya dia still bearish ya. Di sini kelihatan ini adalah last pullback-nya, dia habis itu dia turun secara agresif. Dan untuk supply utamanya sebenarnya yang ini, karena ini adalah last pullback-nya sebelum dia bikin lower low. Dan dia ternyata udah di retest ya, dia udah di retest sekali di sini dan dia menyebabkan rejection yang lumayan kenceng gitu. Untuk pergerakannya dia masih konsolidasi aja di area sini, plus dia ketahan juga di area OTI di swing besar yang tadi kita udah bahas gitu. Kalau secara internalnya di sini dia masih bearish juga karena ini last pullback-nya, dan kita bisa tandain secara internalnya seperti itu. Karena di 15 menitnya, nah kelihatan kan? Mungkin ini kita bisa tandain juga, ini adalah struktur bearish-nya di 15 menit juga, dan ini last support-nya. Kayak gitu. Jadi untuk weekend ini mungkin dia akan konsolidasi juga, jadi balik lagi nggak ada setup ya, di BNB nggak ada setup, kemungkinan weekend ini bakalan konsolidasi aja. Kalau misalnya dia mau bullish, dia butuh untuk take out seenggaknya internal structure ini nih, supaya dia bullish. Terus apakah ada skenario dia bisa turun bang dari sini? Sebenarnya ada skenario dia bisa turun dari sini, tapi honestly gue ngelihatnya unlikely sih.
Unlikely kenapa? Karena Bitcoin, Ethereum, dan altcoins lainnya itu ada di level krusial semua gitu, di area support. Dan honestly, area support itu bukan tempat yang bagus untuk melakukan penjualan, karena chance dia untuk mantul itu lebih tinggi gitu. Kayak gitu. Jadi ya mungkin aja dia akan ada pemantulan kalau misalnya dia sampai ke sini lagi gitu. Kayak gitu ya. Tapi tetap jangan terlalu agresif, harus menggunakan risk management yang proper. Oke, kayak gitu ya untuk BNB. Terus kita langsung lanjut aja ke LTC. Karena gue denger LTC habis di-approve nih ETF-nya. Oke, kita akan bahas ya. LTC, kapan terakhir gue bahas? Wow, lama banget ya. Ini dia secara 4 hour udah bearish ya. Gila, penurunan gara-gara Trump sih amsyong loh. Kenapa nggak Biden aja gitu yang jadi presiden? Oke, langsung kita bahas aja. Ini kita hapus aja karena terlalu pusing ya. Terlalu pusing, dan gara-gara pergerakan ini daily-nya pun langsung bearish gitu. Tapi secara eksternal, daily-nya still bullish. Bahkan week ini nembusnya itu parah banget ya. Kalau misalnya kita lihat, coba kita lihat ya, dari sini dia nyampe sini kan. Terus dia nge-week sini, oh cuma 56%. Oh, lumayan strong ya. Soalnya altcoins lain tuh 60%, 70% gitu nge-weeknya. Oke, lanjut. Secara internal, di daily-nya itu dia udah bearish, LTC udah bearish secara internal, supply-nya di sini nih. Ini supply-nya yang perlu ditembus kalau misalnya dia mau bullish di daily-nya. Kayak gitu. Ini supply daily. Terus ini apa dong bang? Nah, ini dia sebenarnya bullish secara eksternalnya. Jadi ini adalah demand daily secara eksternal gitu. Ini adalah last higher low dari pergerakan ini. Ini kan dia MSS nih. Dia MSS tuh bullish, terus habis itu creating higher high. Nah, ini adalah higher low-nya gitu. Jadi secara eksternal dia masih bullish dengan last demand-nya itu di sini gitu. Kayak gitu. Tapi tetap karena internalnya bearish, kita nggak bisa mengharapkan eksternalnya itu bullish. Kita perlu ngelihat dia breakout structure dulu, baru habis itu kita tahu, oke, daily-nya itu udah back to bullish. Kayak gitu ya. Terus kita lihat ke 4 hour-nya. Oke, secara 4 hour kita bahas dari internal aja ya. Dari internal dia udah breakout structure di sini. Dan untuk demand terakhirnya di sini. Kurang lebih sama kayak altcoins lainnya ya. Oke, di sini ada tanda-tanda dia lebih kuat ya. Dia sempat ada closing di atas, tapi habis itu dibalas lagi candle merah. Jadi ini bisa dibilang liquidity sweep doang nih. Jadi kayak orang-orang yang memanfaatkan pergerakan breakout. Jadi mungkin di sini disapu bersih nih orang-orang yang mau trade, dia mau ngelong, kalau misalnya breakout, dia breakout kenceng banget, terus habis itu sellersnya lebih agresif gitu. Jadi secara 4 hour itu still bearish karena ini bisa dibilang cuman liquidity sweep doang gitu. Kayak gitu. Terus 1 hour-nya secara 1 hour pun sama ya. Di sini dia bearish, dan untuk last pullback-nya itu ada di sini. Dia sejalan ya, dia sejalan sama supply 4 hour-nya, so be careful karena di sini ada chance harganya itu mengalami rejection. Kayak gitu. Dan mungkin aja dia bisa creating lower low lagi. Ini bisa kita tandain support karena di sini dia udah mengalami pullback kayak gitu. LTC itu sebenarnya lumayan strong ya, dari pergerakannya lumayan strong, sentimennya juga positif karena dia habis di-approve juga ya. Habis di-approve ETF-nya. Kalau misalnya sentimennya bagus, menurut gua nggak bijak kalau misalnya kita mau short LTC gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau trade ya mungkin bisa memanfaatkan struktur internal ini nih. Mungkin dengan setupnya seperti ini, kayak gitu. Mungkin targeting 3R aja, kayak gini masih make sense sih. Masih make sense banget seperti ini. Dan kalau misalnya dia jebol, ya berarti secara internal dan secara 4 hour, itu kemungkinan dia udah MSS to bullish gitu. Jadi kayak, kalau misalnya ini gagal, ya udah berarti LTC itu mau reversal gitu. Di time frame 4 hour dan 1 hour-nya, kayak gitu. Kayak gitu ya, baru habis itu kita lihat reaksinya kalau misalnya nyampe ke supply daily ini. Karena secara gambaran besar, sebenarnya pergerakannya itu masih sama altcoins lainnya. Dia cuman konsolidasi aja gitu. Kayak gitu. Nih kita lihat di sini rejection. Mungkin kalau misalnya dia sampai ke sini, baru habis itu ada pemantulan, kita nggak tahu. Karena kalau kita bandingin sama altcoins lain, LTC itu justru lebih strong ya. Kelihatan lebih strong. Ya hopefully lah, semoga altcoins lain bisa ngikutin pergerakan strong seperti ini gitu. Seperti itu untuk pembahasan hari ini, so that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like,
nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.